Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilman, warjukni fahman. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu sangat senang kalian hadir semua. Semoga seterusnya seperti ini ya. Anak-anakku, coba luruskan bangku dan meja kalian, kemudian lihat sekitar kalian bila ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan buang di tempatnya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas iman kepada Rasul. Apakah ada yang bisa mereview kembali tayangan video yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya? Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ini Ibu bagi kelompok diskusi dan menambah informasi itu dari buku, Google, dan YouTube. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni melalui pengamatan video dan gambar, menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Anak-anak, ini Ibu tampilkan ada 2 gambar. Apa yang kalian pikirkan? Dalam hadits yang bersumber dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meramalkan kelak pada suatu masa akan terjadi perpecahan dan perselisihan sepeninggalan beliau. Hudzaifah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang Paduka perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu?" Beliau menjawab, "Pelajarilah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalkan, karena itu solusinya." Lalu aku mengulang kembali pertanyaan itu 3 kali, dan Rasul juga menjawab 3 kali, "Pelajarilah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalkanlah, karena itu kunci keselamatan." Nah, pembahasan hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, dalam agama adalah syariat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina ketika Nabi Musa beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya, sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel." Kitab kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan Tuhanmulah lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam."
Quran Surah Al-Isra ayat 55. Sekarang kita masuk pada kitab yang ketiga, yakni kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan memakai bahasa Suryani sebagai penyejuk dan tuntutan bagi Bani Israel. Kitab Injil ini isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang harus diralat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban pada masa itu. Dan ada penambahan isi dalam kitab Injil, yaitu tentang berbuat baik sesama manusia, atau yang kita kenal sekarang adalah kasih sayang. Sekarang kita masuk pada kitab yang terakhir, yakni kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dan petunjuk hidup agar manusia bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan membahas Arab agar kamu memahaminya. Quran Surah Yusuf ayat 2. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Isinya meliputi kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada. Pada dasarnya, kitab-kitab Allah sebelum kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad seperti sebuah anak sungai yang mengalir menuju suatu aliran sungai besar. Kemudian dari sungai besar itu mengalir menuju ke samudra luas. Jadi risalah Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Apa masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita ketemu minggu depan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.